Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Regina Siregar, saya dari kelas N2E Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Vokasi. Saya akan mengelola dokumen bisnis secara sistematis, mulai dari penyimpanan, pengkodean, hingga temu kembali, dan pemindahan arsip. Di sini saya memilih sistem penyimpanan alfabet. Saya memilih sistem ini karena sistem ini adalah yang paling sederhana dan mudah diterapkan, khususnya untuk dokumen fisik maupun digital, yang diklasifikasikan berdasarkan nama. Dalam kasus ini, PT Tertib Arsip Indonesia mengelola dokumen dari berbagai perusahaan klien. Maka menyusun dokumen berdasarkan urutan huruf awal nama perusahaan akan memudahkan proses pencarian dan pengelompokan. Misalnya, dokumen dari Bukalapak disimpan di bawah folder B dan Alfamart disimpan di bawah folder A. Sistem ini juga tidak membutuhkan pengkodean numerik yang rumit, serta memudahkan pengguna baru untuk langsung memahami alurnya. Oleh karena itu, sistem alfabet sangat cocok diterapkan dalam pengarsipan PT Tertib Arsip Indonesia. Pertama, siapkan folder PT Tertib Arsip Indonesia. Sebagai contoh, dimulai dari abjad A. Untuk kode A, saya menggunakan dokumen perusahaan Alfamart sebagai contoh pertama. Dalam folder Alfamart, saya akan menyimpan beberapa dokumen. Untuk dokumen yang pertama, invoice pembayaran. Yang kedua, surat kontrak. Yang ketiga, memo internal. Yang keempat, laporan audit. Yang kelima, laporan penjualan bulanan. Yang keenam, surat pengantaran distribusi. Dan yang terakhir, saya membuat surat perjanjian kerjasama. Setelah membuat folder dokumen, jika ingin menggunakannya, kita tinggal mengupload sesuai dengan jenis dokumen yang akan kita upload. Selanjutnya, saya akan mensimulasikan temu kembali dokumen berdasarkan permintaan klien. Jika atasan meminta dokumen surat kontrak pada perusahaan Bukalapak, saya cukup membuka folder PT Tertib Arsip Indonesia lalu membuka kode B. Selanjutnya bisa memilih perusahaan yang diminta, lalu mencari nama file sesuai dengan permintaan klien. Karena semua dokumen telah diklasifikasikan dan dinamai dengan rapi, proses temu kembali terjadi cepat dan akurat. Kita tinggal share ke email klien yang telah tersedia. Yang terakhir adalah memindahkan dokumen dari arsip aktif ke arsip inaktif. Sebagai contoh, saya memilih kode B folder Bukalapak, kode memo internal pada tahun 2023. Karena dokumen ini sudah berusia 2 tahun dan tidak lagi digunakan untuk keperluan harian, maka saya akan memindahkannya ke folder arsip inaktif. Demikian simulasi pengelolaan dokumen digital yang telah saya lakukan, mulai dari proses pengklasifikasian, penyimpanan, temu kembali, hingga pemindahan dokumen ke arsip inaktif menggunakan sistem penyimpanan alfabet. Saya harap video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan manajemen dokumen bisnis secara sistematis sesuai dengan konteks dunia kerja. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian simulasi ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.